Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali masuk ke dalam renungan harian yang terdapat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami tetap dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Terlebih ketika kami bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Bahkan sebelum memulai segenap aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami pada hari ini ya Tuhan, kami memohon bimbingan daripada Roh Kudus ketika kami mempersiapkan diri kami untuk masuk ke dalam renungan harian pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan sedang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan, sehingga kami dalam kesatuan hati kami boleh mengerti, memahami, bahkan juga dimampukan oleh Tuhan untuk kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu telah menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan,
aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan berfirman, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini kita dapat melihat gambaran bagaimana cara Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya, bahkan dalam hal-hal yang detail dan hal-hal yang terkecil sekalipun. Tidak ada satupun dari kita yang dapat menyembunyikan bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu dalam hidup kita ini diperhatikan dan dilihat oleh Tuhan. Memang sepertinya Tuhan diam dan seakan-akan tidak melakukan apapun. Akan tetapi akan ada waktunya dalam kehidupan kita ini akan dibuka atau dalam tanda kutip akan ditelanjangi untuk menunjukkan siapa diri kita ini sebenarnya dan apa saja perilaku kita selama ini yang justru jahat di mata Tuhan. Dari cerita Daud secara keseluruhan, kita juga dapat melihat bahwa kemungkinan ada waktu berbulan-bulan jeda dari awal ketika Daud mengambil Batseba, bahkan sampai ketika Uria mati, bahkan sampai ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menyingkap bagian daripada perilaku Daud untuk menegur Daud. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan anggap remeh jika pada hari ini kelihatannya sepertinya dosa atau kesalahan yang kita lakukan itu masih aman-aman, masih tersembunyi, karena akan ada waktunya Tuhan akan menegur, Tuhan akan membuka, menyingkap semua yang telah kita lakukan selama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama adalah Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dari seluruh bagian cerita yang dijelaskan oleh Alkitab untuk kita, kalau kita baca secara keseluruhan, kalimat pengutusan daripada Allah untuk Nabi Nathan ini menggambarkan sebuah rencana, sebuah bagian daripada kerja Allah bagi damai sejahtera dan sukacita kepada bagian daripada umatnya. Dalam hal ini, melalui pengutusan Allah kepada Nabi Nathan untuk menegur Daud yang pada awalnya dihancurkan, Daud yang pada awalnya dosanya disingkap, kelakuannya ditegur, tetapi pada akhirnya dia diampuni. Dan dari semuanya ini, kehidupan Daud sekeluarga justru dipelihara dan juga dipulihkan oleh Tuhan. Kita juga dapat melihat bagian yang penting daripada pengutusan Tuhan terhadap Nabi Nathan ini, bahwa ketika Nabi Nathan menerima bagian daripada perintah, menerima bagian daripada tanggung jawab pekerjaan yang ditekuninya, yang dilakukannya daripada Tuhan, ia melakukannya dengan cerdas dan bijaksana. Dapat kita lihat dalam cerita pada nas Alkitab kita pada hari ini, dengan caranya Nabi Nathan melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan cerdas, dengan bijaksana, di mana dia tidak menganggap remeh segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk dia kerjakan. Apalagi ini menyangkut kepada seorang Daud yang pada saat itu adalah seorang raja, tentu saja penuh dengan risiko di dalam ia melakukannya. Demikian halnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan segala sesuatu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,
baik itu sebagai hamba Tuhan atau orang yang ambil dalam pelayanan, baik itu sebagai orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dengan pekerjaan atau dan tugas tanggung jawab kita pada hari lepas hari. Kita juga harus cerdas, cermat, dan bijaksana untuk melakukannya. Jangan sampai justru segala sesuatu itu akan menjadi bumerang untuk kehidupan kita pada saat ini. Bagian yang kedua adalah teguran Allah terhadap dosa yang dilakukan oleh Daud. Ada banyak dari kita yang memahami bahwa dosa yang dilakukan oleh Daud itu hanya tentang masalah hawa nafsu seksualitas. Akan tetapi justru kita dapat melihat bagian daripada rinci daripada hal ini. Justru yang diangkat, di-highlight oleh seorang Nabi Nathan itu adalah seperti cerita yang diumpamakannya, yaitu tentang orang kaya dan orang miskin. Bagaimana orang kaya itu mengambil hak, mengambil kepunyaan satu-satunya daripada orang miskin itu untuk kepentingan daripada dirinya sendiri. Kita dapat melihat dari hal ini ada sebuah penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan yang justru menurut Tuhan pada saat itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya tentang sekedar seksualitas hawa nafsu yang dimiliki oleh Daud, tetapi bagaimana dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang diurapi, sebagai seorang wakil Allah untuk memimpin umat pada saat itu, justru mencoreng bagian daripada kepercayaan, bagian daripada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepada dirinya. Karena seharusnya sebagai seorang raja, Daud ini melindungi dan mengurus bagian daripada rakyatnya, bukan malah mengorbankan rakyatnya ini demi kepentingan pribadinya. Dan betapa kita juga dapat melihat tanpa kekuasaan ini tidak mungkin Daud dapat menyuruh orang untuk mengambil Batsheba dan menyuruh Yoab untuk meletakkan Uria bertempur di barisan depan yang mengakibatkan dirinya mengalami kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pada saat ini, kita pasti punya tugas tanggung jawab, wewenang ataupun kuasa menurut ranah dan tanggung jawab yang kita miliki masing-masing pada saat ini. Jadi pesannya adalah mari kita bersama berhati-hati untuk bertindak dan juga untuk melakukan segala sesuatunya. Jangan sampai karena tindakan, karena bagian daripada apa yang kita lakukan itu justru kemudian mengorbankan orang lain demi kepentingan bagian daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang ketiga adalah respon Daud ketika ia ditegur. Sebagai seorang yang beriman dan taat kepada Tuhan, kita tentu saja mengetahui bahwa Daud mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan pada saat itu. Ia memahami bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Nathan itu adalah benar adanya, dan itu adalah dosa kekejian yang sangat-sangat tidak Tuhan suka. Akan tetapi juga kita juga pasti memahami bahwa dari hal ini Daud juga paham bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap dirinya. Jadi ketika ia ditegur, itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memperhatikan bagian daripada kehidupannya. Karena itu sebagai seorang pemimpin dengan kekuasaan dan kewenangannya pada saat itu, ia justru tidak egois, tetapi ia kemudian menyesal, ia kemudian mengakui setiap perbuatan dan kelakuannya yang berdosa di hadapan Tuhan itu. Bahkan pada akhirnya Daud memohon ampun agar Tuhan dapat memulihkan dan juga mengampuni kehidupannya. Tuhan mengampuni, akan tetapi selalu ada konsekuensi dari setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan juga memulihkan kehidupan daripada Daud. Akan tetapi daripada semuanya itu, konsekuensi daripada apa yang dilakukan itu adalah maut begitu. Jadi dari hal ini kita dapat melihat bahwa tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk menghentikan konsekuensi daripada apa yang kita lakukan. Kita yang berbuat, kita yang akan bertanggung jawab, dan kita yang akan menerima bagian daripada apapun konsekuensi dari perbuatan yang akan kita lakukan.
Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seluruh bagian daripada semuanya itu justru tidak menjauhkan pemeliharaan, pertolongan yang datang daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Ini adalah bagian daripada cara Tuhan untuk memperhatikan kita sebagai umatnya. Ia mengajar, ia menghajar, dan ia memulihkan kita dengan kasih dan penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga melaluinya kami semakin mengerti dan memahami ketika Tuhan datang untuk menegur bagian daripada dosa dan kesalahan kami. Itu adalah bagian karena Tuhan sayang, karena Tuhan memperhatikan kami sebagai bagian daripada umat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami kini percaya ini tidak perlu begitu saja, melainkan dapat bertumbuh, berbuah, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Semakin menguatkan, semakin memulihkan iman dan percaya kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur atas keberadaan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, yang hingga hari ini dalam setiap perjuangan kami untuk mengabarkan Injil, dan di dalamnya Tuhan boleh memberkati dan menyertai seluruh perjuangan-perjuangan kami itu, bahkan memberkati kami yang ambil bagian di dalamnya, baik secara fungsional maupun secara struktural, sehingga kami semakin dalam sinergitas, semakin dalam kesatuan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan dan tinggikan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat bahkan hingga ke daerah ini. Para pemimpin beserta dengan jajarannya, Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka, dan biarlah melalui mereka ya Tuhan, kesejahteraan dan seluruh bagian daripada keadilan dapat kami rasakan di dalam setiap bagian daripada ruang lingkup kami sebagai masyarakat. Pada saat ini juga kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di Jemaat GKE Jori Jarata Bulang. Kami berdoa untuk pendeta pelayanan yang ambil bagian di tempat ini ya Tuhan. Bila Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan ia lakukan, memberkati kehidupan keluarga rumah tangga, memberkati dengan kekuatan kesehatan, bahkan memelihara dan menjaga kehidupannya hari lepas hari. Juga berdoa memohon Tuhan memberkati majelis jemaat dan seluruh orang yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan melalui mereka, kami kini percaya semakin nama Tuhan akan dipuji dan ditinggikan. Kami berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan di Jemaat GKE Jori Jarata Bulang, setiap aktivitas, kegiatan, dan seluruh bagian pada pekerjaan usaha kami, bila dengan berkat penyertaan Tuhan, segala sesuatunya itu boleh mendatangkan kebaikan untuk kami dan keluarga rumah tangga kami. Diberkati setiap keluarga, diberkati setiap ayah, suami, setiap ibu, istri, dan juga anak-anak sebagai buah cinta kasih. Dipersatukan kami dengan cinta kasih yang datangnya daripada Tuhan, dan biarlah kehidupan kami senantiasa dalam pemeliharaan penjagaan datang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh bagian daripada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, yang boleh mendengar dan juga boleh ambil bagian dalam renungan ini. Yang berdoa untuk setiap aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami pada hari ini, keluarga rumah tangga kami pada saat ini. Biarlah kami memohon agar penyertaan Tuhan dalam kami memulainya, sehingga Tuhan menjaga melindungi kami dalam pekerjaan dan aktivitas kami. Bahkan melaluinya kami juga memperoleh berkat-berkat yang berlimpah datang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk yang pada saat sedang dalam keadaan sakit dan merasakan beratnya beban, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, bahkan Tuhan boleh memberikan air kesegaran-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa dan pengharapan kami, hanya dalam nama-Mu kami mohon dan meminta, itu dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.